Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Agustina. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terjemahan otomatis dari fitur Instagram. Bisa kita lihat bersama, di sini ada teks sumber, dan teks sumber ini adalah teks yang saya ambil dari Instagram. Dan teks ini yang nanti akan saya analisis atau saya kritik. Bisa kita lihat di sini ada terjemahan otomatis, dan terjemahan otomatis ini adalah terjemahan otomatis yang dihasilkan oleh Instagram. Dan terjemahan otomatis ini nantinya yang akan dikritik. Selanjutnya kita akan memasuki analisis teks sumber. Analisis yang pertama dari teks sumber itu ada dari aspek linguistik. Teks Arab yang dilampirkan menggunakan pilihan kata yang relatif formal dan berita formal. Misalnya frasa seperti ka'adu fi munazzamah, usuli maduru, hulafai hukumatihi, al-quwah mumayyita irhabiyah ajnabiyah. Pemilihan leksis tersebut menunjukkan register serius, resmi, dan bukan gaya sehari-hari atau percakapan. Hal ini konsisten dengan gaya teks berita atau laporan politik. Selanjutnya ada struktur kalimat. Teks terjemahan relatif sederhana dan ringkas, seringkali memecah kalimat kompleks dari teks sumber menjadikan klausel lebih pendek dan menyesuaikan dengan tata bahasa Indonesia. Frasa Arab kompleks yang mengandung banyak embel seperti id, ka'ang, doi, dan senafats diterjemahkan menjadi beberapa kalimat yang lebih mudah dicerna. Ini menunjukkan bahwa penerjemah menggunakan pendekatan yang cenderung komunikatif daripada literal atau kata per kata. Selanjutnya ada fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif, teks sumber menyampaikan informasi fakta keputusan politik atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela. Secara umum tetap dipertahankan dalam teks terjemahan. Teks terjemahan tetap bersifat informatif, netral, tidak menambahkan opini atau retorika persuasif. Ini sesuai dengan karakter teks sumber, jadi tujuan berita atau laporan menyampaikan fakta kepada pembaca dan tetap terjaga. Selanjutnya ada distorsi atau pergeseran makna. Meskipun secara umum teks terjemahan setia terhadap teks sumber, ada beberapa pergeseran kecil serta potensi hilangnya nuansa penting seperti nama organisasi asing. Contoh kata itu ada pada Cartel de los Soles, sedangkan literatur dan pernyataan resmi menggunakan Cartel de los Soles atau Cartel of the Suns sebagai nama yang umum dipakai. Kurangnya konotasi dengan ancaman global atau terorisme, teks sumber Arab dengan istilah munazzamah irhabiyah ajnabiyah membawa konotasi kuat terhadap teror global atau asing, sebuah label yang berat. Teks terjemahan menyampaikan literal organisasi teroris asing. Namun bagi pembaca Indonesia umum, istilah ini bisa terasa lebih netral atau ambigu tergantung latar pembaca. Di distorsi atau pergeseran makna ini juga terdapat ambiguitas. Dalam teks sumber, Salahiyatiha at-taharika fi Venezuela yang artinya memperluas kekuatannya untuk bergerak di Venezuela. Frase ini agak kabur dan tidak memperjelas jenis bergerak seperti sangsikah, militer, atau diplomasi. Dengan demikian, konsekuensi dari klasifikasi bisa kehilangan kejelasan bagi pembaca. Selanjutnya ada penerapan prosedur terjemahan. Yang pertama ada transference, yang kedua ada naturalization, dan yang ketiga ada modulation. Dalam teori Newmark, transference berarti memindahkan istilah dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa terjemahan, menjaga nama, istilah asing, atau terminologi khusus dengan bentuk aslinya. Contohnya ada pada teks terjemahan seperti pemerintahan Trump, Venezuela, Maduro, itu konsisten dengan transferan. Namun untuk Cartel de los Soles, teks terjemahan menulis Cartel de los Soles, yaitu penyimpangan ejaan dari aslinya. Ini menunjukkan bahwa transference diterapkan tetapi tidak akurat. Bentuk istilah asing diubah secara keliru. Kesalahan ini bisa membingungkan pembaca yang hendak merujuk ke sumber internasional. Penerapan prosedur terjemahan selanjutnya ada naturalization. Newmark membedakan beberapa teknik. Literal translation atau faithful translation berusaha menjaga makna dan struktur.
Sedangkan naturalization atau true translation atau kalku memungkinkan adaptasi struktur dan kosakata agar sesuai bahasa sasaran. Contoh naturalization ini bisa kita lihat yang terlampir di layar. Itu diterjemahkan sebagai pemerintahan Trump dapat memperluas kekuatannya untuk bergerak di Venezuela mulai Senin. Ini adalah modulasi struktural serta adaptasi terhadap struktur target. Artinya penerjemah tidak melakukan word for word atau literal, melainkan menyesuaikan kalimat ke idiom dan struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya ada modulasi. Dalam kasus ini, teks sumber berisi istilah hukum atau politik seperti Munazomah Irhabiyah Ajnabiyah atau Foreign Terrorist Organization dan konsekuensi hukum seperti sanksi aset. Teks terjemahan menerjemahkan dengan literal organisasi teroris asing dan aset-aset Venezuela. Hukuman baru. Ini bisa dianggap sebagai literal atau faithful translation. Maknanya tetap, tanpa modifikasi besar. Teks terjemahan tidak mencoba menjelaskan lebih lanjut konsekuensi hukum. Misalnya arti foreign terrorist designation dalam hukum AS, sehingga tidak ada penyesuaian kultural atau ekivalensi fungsional. Selanjutnya ada evaluasi kualitas terjemahan. Di sini ada 3, yaitu akurasi, keberterimaan, keterbacaan. Yang pertama, akurasi. Tingkat akurasi terjemahan menunjukkan bahwa sebagian besar informasi faktual dari teks sumber dipertahankan, namun terdapat beberapa penyimpangan makna dan yang menyebabkan distorsi. Selanjutnya, keberterimaan. Terjemahan dapat diterima dalam bahasa Indonesia karena struktur kalimat dan diksi mengikuti pola bahasa jurnalistik Indonesia, sehingga terasa alami dan komunikatif bagi pembaca. Dan selanjutnya ada keterbacaan. Terjemahan sangat mudah dipahami dan tidak menimbulkan hambatan interpretasi bagi pembaca awam. Ini adalah terjemahan alternatif yang disarankan untuk terjemahan otomatis dari Instagram. Lanjut yang terakhir itu ada kesimpulan. Kritik terjemahan menunjukkan bahwa versi terjemahan ini sudah cukup baik dan akurat secara makna. Namun terdapat beberapa aspek kecil yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kealamian dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Masalah utama meliputi pilihan kata yang terlalu harfiah, menggunakan kata ganti yang kurang tepat, dan tambahan makna kecil yang tidak ada di teks sumber. Setelah diperbaiki, terjemahan menjadi lebih alami, efektif, dan konsisten secara terminologis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.